Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Masdin Media. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang mungkin dibutuhkan bagi Bapak Ibu yang berkegiatan dengan live meeting yang memanfaatkan aplikasi Google Meet. Salah satu fitur ini yang bernama Breakout Rooms memang sampai dengan hari ini masih belum tersedia di versi standarnya aplikasi Google Meet. Namun dengan memanfaatkan salah satu extension yang ada di apps web store-nya Google Chrome, kita bisa menyiapkan atau membuat breakout rooms untuk kegiatan live meeting kita dengan cara membagi beberapa peserta ke kelompok-kelompok kecil. Dan kali ini saya akan memanfaatkan akun Belajar ID, karena dengan menggunakan akun ini kita nanti bisa memanfaatkan fitur-fitur tambahan yang bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah fitur recording, karena fitur ini tidak tersedia pada versi Gmail yang pribadi atau Gmail standar. Baik, langsung saja untuk menginstal extensionnya. Kita masuk ke bagian apps di bagian pojok kiri atas ini. Kita masuk ke web store. Oke. Di sini kita bisa melakukan pencarian extension yang dibutuhkan. Kita ketik aja di bagian pencarian Breakout Rooms Google Meet. Kita enter. Ya, nanti akan muncul beberapa pilihan. Di sini ada 3 pilihan yang bisa kita manfaatkan. Kita akan menggunakan Google Meet Breakout Rooms by Robert Hudak. Ya, ini kita klik. Di sini ada beberapa informasi berupa video dan beberapa keterangan secara tertulis. Untuk menambahkan, kita bisa klik tombol tambahkan ke Chrome. Kemudian kita klik tombol Add Extension. Ya, jika ada keterangan ini, maka berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan extension Google Meet Breakout Rooms yang dibuat oleh Robert Hudak ke Chrome kita. Jadi Bapak Ibu wajib ya menggunakan aplikasi web browser Google Chrome untuk bisa memanfaatkan extension ini. Baik, untuk membuka extension yang berhasil kita install tadi, kita klik ini. Ya, kita lihat ada Google Meet Breakout Rooms. Ini bisa kita klik. Ya, akan membuka sebuah window baru, ya Google Chrome baru seperti ini. Kita maximize. Tampilannya seperti ini interface-nya. Ada 4 tabs, ada Meet, ada Rooms, ada Course, dan ada Setting. Kita mulai dari bagian Setting. Di bagian Breakout Rooms Display ini untuk menentukan kira-kira nanti tampilan Breakout Rooms kita nanti seperti apa. Apakah tiles, yaitu separate windows, artinya masing-masing room, baik room utama, kemudian room kelompok kecilnya nanti akan dibuka pada window yang berbeda. Ya, misalnya jika ada 1 room utama kemudian 2 room kelompok kecil misalnya, maka akan dibukakan 3 buah Google Chrome baru. Atau pada bagian yang pilihan berikutnya ada tabs, yaitu same window, maka nanti setiap room utama dan kelompok kecilnya akan dibuka pada 1 buah Chrome, ya, tapi pada tabs yang berbeda. Di sini ada keterangan maksimalnya berapa, tergantung nanti jumlah roomnya ada berapa. Kemudian ada pilihan toolbar color dan bagian yang lain, mungkin silakan disetting sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita beralih ke bagian course. Bagian course ini secara defaultnya disiapkan 1 buah course dengan nama My Course dan deskripsinya seperti ini. Course ini kita butuh minimal 1 ya, minimal 1. Anggap saja ini adalah kelas pembelajarannya. Misalnya di sini akan saya ganti menjadi Simdik 10 AKL 1. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian untuk deskripsinya ini sifatnya opsional, boleh ditambahkan boleh tidak. Jangan lupa diklik tombol save untuk menyimpan. Jika ingin menambahkan course yang lain, cukup dengan cara klik tombol plus. Misalnya di sini akan saya tambahkan Simdik 10 AKL 2.
tanpa deskripsi juga nggak apa-apa, langsung saya save. Ya, seperti ini. Jadi ini cara untuk menambahkan course ya. Untuk menghapus misalnya untuk nggak jadi gitu, misalnya nanti kita klik tombol tanda minus, maka secara otomatis akan menghapus bagian yang paling bawah ya, bagian yang paling bawah. Nah, seperti ini. Jangan lupa untuk tekan tombol save untuk menyimpan perubahan ya. Jika nggak jadi misalnya, boleh di refresh gitu aja. Nah, oke, jadi tetap ada 2 course. Kemudian kita akan pindah ke bagian rooms ya. Di sini adalah bagian yang paling penting, paling utama, karena kita harus menyiapkan beberapa rooms yang kita akan butuhkan dan sekaligus link untuk join ke masing-masing room tersebut. Baik, di sini untuk course-nya harus kita pilih karena kita punya 2 course. Nah, kita akan memilih yang pertama ya, yang SIMDIC 10 AKL 1. Jika sudah terpilih, selanjutnya kita siapkan. Di sini disiapkan 1 buah room yang bernama room main atau room utama. Kita nanti misalnya butuh 1 room utama dan 2 room kecil, maka kita perlu menyiapkannya. Misalnya di sini saya ganti ruang utama, misalnya seperti ini. Untuk menambahkan room, kita cukup menekan tombol plus. Kita tulis kelompok 1, dan room berikutnya kita tulis kelompok 2. Nah, seperti ini. Jadi asumsinya nanti ada 1 ruang utama, isinya semua peserta kita. Kemudian kelompok 1 adalah sebagian dari seluruh peserta ya. Kita bagi menjadi 2 di kelompok 1 dan di kelompok 2. Jadi untuk linknya, untuk link URL untuk join meetingnya, kita bisa membuat melalui Google Calendar secara manual. Jadi kita siapkan kapan ya, tanggal dan jamnya untuk kegiatan meetingnya. Misalnya di sini saya contohkan, kita buka dari Google Calendar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini yang cara manual ya. Dari cara yang manual kita siapkan, misalnya saat ini tinggal kita klik ya. Saat ini adalah nanti kita tentukan judulnya apa, JJ 10 AKL 1 misalnya seperti itu. Jangan lupa diklik ini add Google Meet Video Conference. Nah, seperti ini. Nanti akan disiapkan link untuk join meetingnya, dan jangan lupa ditentukan tanggal dan jamnya. Ini kalau cara yang manual dari Google Calendar, tinggal di copy begitu ya linknya. Oke, kemudian dipaste ke sini, paste. Ini cara yang pertama, cara yang manual. Ini boleh seperti ini, atau Bapak Ibu cukup memanfaatkan extension ini ya. Caranya nanti secara otomatis akan menyiapkan link join meetingnya secara random. Ini akan saya hapus lagi. Cara yang kedua yang cara otomatis ya. Caranya adalah dengan cukup menekan tombol shift di sini. Kita klik shift. Nah, dia akan membuat seperti ini Bapak. Link meeting secara otomatis. Yang kita ini adalah sebagai pengelolanya. Ya, jadi akun ini. Oke, jadi sampai di sini. Jangan lupa ini nanti akan kita manfaatkan sebagai ruang utama. Kemudian ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke, jika room sudah siap, selanjutnya kita masuk ke bagian meet. Ya, di bagian meet ini kita bisa melihat ada beberapa menu ya, ada beberapa menu tampilan. Kita langsung masuk ke bagian ini dulu, start class. Nah, ini bagian klik. Course-nya pastikan yang terpilih yang sudah kita setting adalah AKL 1. Kemudian breakout-nya ini karena kita punya 2 kelompok kecil, kita pilih yang 2. Kemudian, nah ini yang penting, ini ada 3 tombol. Yang pertama open main room. Jika kita pilih ini, kita akan membuka main room saja. Jika yang ini kita akan membuka breakout room saja. Kita
Tapi kalau yang ini kita akan membuka open main room dan breakout room sekaligus. Ya, jadi pada bagian ini tadi di bagian setting, jika kita pilih yang ini, ya, jadi bagaimana nanti tampilannya, apakah dibuka pada satu Chrome saja atau di banyak Chrome. Jika kita pilih yang ini, kemudian kita buka yang ini, maka akan muncul peringatan bahwa untuk yang di bawah 8 GB tidak bisa melakukan itu. Bisanya adalah dengan settingan tiles, ya, yaitu separate windows. Kita akan coba. Saya akan aktifkan yang same window. Jadi saya kepingin tampilannya itu satu Chrome saja tapi banyak tabs. Kita coba. Kita akan buka yang ini, ya. Open main plus breakout, ya. Berarti nanti kita akan membuka satu buah ruang utama dan dua buah ruang kecil, ya, yaitu kelompok 1 dan kelompok 2. Ketika kita klik, maka tidak terjadi apa-apa. Artinya ini komputer saya ini tidak memenuhi persyaratan, ya, karena kebetulan laptop saya ini memorinya hanya 4 GB, ya, hanya 4 GB. Maka tidak bisa melakukan ini, ya, karena memorinya nggak cukup, gitu. Oke, kita coba yang ini, ya, sama, tidak bisa membuka main room, artinya tidak diizinkan. Ya, kemudian sekarang kita coba untuk mengubah settingan. Kita pilih yang tiles, separate windows, ya, artinya nanti setiap room akan dibuka pada window yang berbeda. Ya, oke, kita pilih mid, kemudian kita buka yang ini dulu mungkin, ya, open main room, ya, berhasil terbuka. Jadi ini adalah room utama atau ruang utama, ya, ini ruang utama. Kita minimize misalnya. Kemudian kita buka yang breakout, akan muncul dua window baru yang merupakan ini adalah kelompok 1. Bisa kita lihat di sini tertulisnya kelompok 1. Kemudian yang di sini bisa kita lihat ini adalah kelompok 2, ya. Mestinya ini adalah kelompok 2. Nah, di sini tertulis, ini betul. Ini kelompok 2, ini kelompok 1. Sedangkan yang tadi ini adalah ruang utama, ya. Jadi seperti itu. Kita coba tutup dulu. Kita akan coba masuk dengan cara yang langsung dari sini, ya. Kalau tadi kan satu-satu, ya, ini hanya membuka ruang utama saja, ini hanya membuka breakout-nya saja. Kita buka yang ini, utama dan breakout. Ya, bisa kita lihat akan terbuka secara otomatis ada 3 Chrome baru, ruang utama, kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, ini ruang utama, dan ini kelompok 1, dan yang ini adalah kelompok 2, ya. Jadi seperti ini, ya. Bagi yang memorinya kurang dari 8 GB, sekali lagi, maka di bagian setting ini harus dipilih yang separate windows. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian untuk cara join, berarti nanti untuk yang di bagian rooms, yang pertama silakan Bapak Ibu sharing begitu, ya, membagikan alamat ini kepada siswa yang berada di kelas 10 AKL 1, ya, seluruh siswa. Ini silakan dibagikan. Kemudian ketika semua siswa sudah join, maka selanjutnya untuk membagi kelompok kecil, silakan Bapak Ibu tentukan siapa yang masuk di kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, saya akan coba untuk join menggunakan link ini dengan menggunakan akun yang lain, ya. Jadi misalnya ini saya copy, saya akan membuka pada Chrome yang lain. Saya akan membuka ini,
misalnya. Oke, saya paste. Baik, akan saya coba untuk join menggunakan akun ini ya. Saya klik join. Ya, sudah masuk ya. Ada siswa masuk baru. Kemudian kita akan coba lagi join menggunakan akun yang lain. Ya, saya akan join menggunakan akun ini. Klik join. Oke. Sekarang untuk yang ruang utama, ini bisa kita lihat sudah ada 3 orang. Ini saya, kemudian ada siswa 1 dan siswa 2. Oke. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita perlu membagi siswa ini ke masing-masing kelompok ya. Jadi untuk breakout room di Google Meet untuk saat ini memang tidak bisa secara otomatis kita setting dari sisi penyelenggara live meeting. Jadi mereka harus kita bagikan link secara manual gitu. Nah, cuman di sini kita bisa mengacak ya, kita bisa mengacak siswa siapa saja yang berada di kelompok 1, siapa saja yang di kelompok 2. Oke, kita masuk ke menu assign breakout. Nah, di sini kita lihat kita bisa memilih randomly assign. Nah, seperti ini. Nah, maka nanti akan masuk sendiri-sendiri. Misalnya di sini ada 20 peserta begitu, kalau kita klik randomly assign maka akan terbagi secara otomatis di kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa. Nah, kita juga bisa mengubah misalnya posisinya seperti ini. Nah, misalnya nanti ada 5 di atas 5, kemudian di bawah 5, kemudian kita menukar posisinya gitu, boleh ya. Jadi kita ubah-ubah seperti ini bisa. Oke, jika sudah, selanjutnya kita perlu untuk membagikan link ya kepada siswa pada live chat pada ruang utama. Di sini ada keterangan sebenarnya, tapi versi bahasa Inggris ya. Kita coba translate di versi bahasa Indonesia. Jadi di sini perlu diperhatikan untuk di Google Meet. Jadi siswa itu tidak bisa kita secara otomatis masukkan ke breakout room atau kelompok-kelompok kecilnya secara otomatis. Tapi siswa harus dengan sukarela untuk memasuki ruang kelompoknya masing-masing dengan cara klik link yang nantinya kita bagikan di ruang utama. Nah, untuk membagi linknya supaya nggak manual, di sini ada cara. Nah, kita klik di sini, nah, kita bisa mengcopy, misalnya di sini kita copy, kemudian kita masuk ke ruang utama di bagian live chat. Nah, seperti ini kita paste, kita enter ya. Kemudian di bagian yang ini kita juga copy, kemudian kita masuk ke ruang utama dan kita paste ya, seperti ini. Jadi nanti kelompok satunya ini linknya, kelompok 2-nya ini linknya, kemudian kelompok 1 isinya siapa saja. Nah, jika ada 20 orang berarti nanti akan muncul 20 nama begitu ya, lengkap dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu ya, tapi secara otomatis. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk pada siswa 1 dan siswa 2-nya. Kita buka dulu live chatnya ya. Jadi ini adalah atas nama siswa 1 ya, yang ini kita buka yang kelompok 2 berarti ya, masuk kelompok 2 atas nama ini, masuk kelompok 2 maka klik link yang ini. Kita matikan, kita klik join ya, sudah masuk ya. Jadi ini adalah di kelompok 2. Sekarang kita pindah ke siswa yang berikutnya. Kita buka yang ini atas nama ini.
dia masuk di kelompok 1. Kita klik. Kita matikan. Kita klik join. Ya, sudah masuk di kelompok 1. Ya, kita masuk. Oke, sekarang kita sebagai pengelola, kita bisa lihat di ruang utamanya tetap ada 3 peserta. Kemudian di kelompok 1, ya ini kelompok 1, kita bisa lihat pesertanya ada 2, ya. Kemudian di kelompok 2-nya kita bisa lihat pesertanya juga ada 2. Ya, oke, seperti itu. Nah, di sini juga ada pengaturan yang sifatnya umum yang bisa kita kendalikan dari ini, ya, dari extension ini. Oke, kita bisa lihat. Kita tutup aja. Kita kembalikan ke versi aslinya. Ya. Ini untuk mute dan remove partisipan. Nah, apakah mute all di ruang utama atau di ruang breakout. Nah, ini akan sangat penting, ya, untuk pengaturan pada saat kegiatan live meeting. Ya, ini untuk mute. Kemudian di bagian report juga sangat penting. Di sini ada all breakout rooms link. Ini misalnya kita butuh daftar linknya. Kemudian all participant attendance. Nah, ini juga sangat penting. Peserta rapat kita atau peserta live meeting kita nanti bisa kita download, termasuk breakout assignment-nya, pembagian breakout-nya. Oke, seperti itu. Dan jangan lupa ini dicentang also download as CSV, ya. CSV ini adalah nanti kita downloadnya berupa file Excel, ya, format CSV. Oke, jadi seperti itu. Jadi sangat mudah dan powerful saya kira untuk add-on yang ini atau extension yang ini. Ya, demikian. Mungkin jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Ya, jika ada request ataupun informasi yang perlu saya bagikan juga silakan dituliskan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.